Oke, kelihatan ya. Nah, di sini saya punya sebuah saluran sepanjang 1.800 seperti ini, naik turun dia dari hulu ke hilir ya. Nah, saluran ini ceritanya nanti akan dibendung seperti yang udah pernah kita lakukan sebelumnya, tapi kalau misalnya hanya dibendung, kita nggak bisa ngontrol air yang mau lewat berapa dan sebesar apa. Suara saya jelas nggak? Halo, 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 halo. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Nah, jadi gimana caranya kita ngebuat sebuah, misalnya ini penampang sungai gitu ya. Kita kan pasti, kalau kemarin kita hanya bendung aja nih, full bendung. Tapi ini kita juga mau bikin pintu air di sininya. Baik satu, entah dua, entah tiga gitu ya. Seperti yang mungkin nanti dilakukan di intake irigasi gitu ya. Oke. Nah, pertama, kalau seperti ini, seperti biasa kita tentukan dulu nih, kita ngebendungnya mau di titik mana ya. Misalnya di titik ini saya mau ngebendungnya di titik sekitar ini 100, 200, 300, 400 misalnya ya. 100. Seperti biasa, yang kita lakukan pertama itu adalah melakukan interpolasi dulu nih dari antara 0 ke 500 gitu ya misalnya. 0 ke, oh sebentar, yang 500-nya saya edit dulu supaya bisa diinterpolasikan. 300-nya kita ubah dulu, 600-nya juga kita ubah dulu. Nah, ceritanya kita mau interpolasi nanti mau bikin bendungnya tuh di sekitar 400-an. Nah, ini kita interpolasi dulu nih dari 0 sampai 600. Ini 0 sampai ke 300 dulu. Sayangnya berapa? Untuk normalnya di sekitar 25 ya. Kita interpolasi dulu. Oke. Sekarang yang atasnya 600 ke 300, 25 juga. Nah, sekarang area ini berdetil nih per 25 meter. Nah, sesuai yang tadi sudah dijelaskan, di mana kita mau bikin bendungnya. Misal kita mau membuat bendungnya di angka sekitar 420, 430 gitu ya. Di daerah sini misalnya kita mau bikin asumsinya di 415 misalnya. Berarti ini kita ubah dulu nih supaya dia bisa kita taruh titiknya. 400 dan 425-nya kita ubah dulu. Oke. Nah, pertama seperti biasa kita buat apa? Karena posisinya itu di tengah aliran, maka kita buat inline structure. Nah, sekarang kita sebelumnya kita simpan dulu nih save data namanya geo ya. Kemudian kita save as dulu nih geo pintu dan bendung. Oke. Di sini kita akan melihat
Posisinya kita masukin inline structure, option add inline. Tadi kita rencananya mau bikin di 415. Nah, seperti ini. Kita atur dulu wire-nya dan gate-nya. Wire-nya misalnya elevasi kita kan di sini muka air banknya di 1,1. Kita buat station 0-nya 0, elevasinya di 1,5. Ini juga sama. Ujungnya berapa di sini? 70. 70 tuh di mana ini ya? 70. Kita tarik ujung aja. Ini 1,5 juga. Upstream hulu hilirnya horizontal distance to one step vertical. Jadi kita 0,5. 0,5. Misal. Ini boleh broadcast, boleh OG ya. Tapi kalau OG itu kita harus hitung koefisien debitnya. Ini dimasukinnya di analisa hidrologi. Kita pakai broadcast aja. Seperti ini nanti bendungnya. Nah, permasalahannya kan kita menaruh pintu di mana kan gitu ya. Masukin gate di sini. Gate itu macam-macam, ada sluice, ada radial gitu ya. Kita misalnya pakai sluice gate. Sluice gate itu berupa pintu sorong ya. Yang bisa naik turun. Itu kalau radial itu, jadi kalau sluice gate itu kalau dilihat dari samping, dia itu seperti ini ya pintunya. Nah, tuh di atasnya ini ada semacam ini ya apa? Eh, tuh pemutar gitu ya. Nah, dia bisa gini kalau sluice gate tuh. Nah, nutupnya gini. Kalau radial dia begini untuk dia berupa kurva. Ya kayak nah gini. Pintunya radial. Oke, asumsi sluice gate aja. Nah, untuk menentukan wire-nya kita broadcast sluice-nya itu 0,6 eh referensinya itu seal atau center opening. Kita pakai seal aja. Seal kita itu di mana? Seal kita itu di bagian paling bawah. Ini berapa paling bawahnya nih? Min 2,47. Berarti seal kita di min 2,47. Nah, maksimum tingginya berapa nih bukaannya? Kita cek dulu di sini. Nah, ini tingginya itu dari min 2,47 sampai ke 1,5. 1,5 sampai dengan min 2,47. Berarti 2,5 lah anggap aja begitu. Sekitar 4 meter beda tingginya. Nah, sekarang kita balik lagi. Lihat. Di gate ini, pertama kita lihat invert elevation of the gate opening. Jadi, kalau invert elevation itu posisi bukaan bawahnya. Mana dia? Bukaan bawah. Jadi, kalau ini pintu kita di sini, gitu ya. Ini ini misalnya batas bukaannya segini. Nah, ini kan deck ya. Nah, misalnya segini gitu ya. Nah, bukaan kita misalnya searea ini. Nah, ini adalah invertnya, elevasinya berapa? Baiknya di sini invert, kita klik ya. Invert elevation of the gate opening. Berapa nih? Misalnya min 1,5. Nah, lebarnya berapa lebar bukaan optimalnya? Misalnya lebar bukaannya kita mau pakai 1 ya. Lebarnya 1 meter atau lebarnya 0,8 deh. Tingginya berapa?
tingginya itu misalnya 1 meter ya. Opening name kita kasih nama pintu 1. Nah, misalnya dia stasiunnya berapa? 35 misalnya. Oke. Nah, di sini dia posisinya. Kalau pintunya di bawah sini. Pak, kecilan Pak kalau cuma tingginya 1 meter. Oke, kita gedein. Misalnya lebarnya 1 meter, tingginya 1,5. Nah, seperti ini. Pak, jangan cuma satu dong. Mau bikin beberapa pintunya? Boleh. Karena dia lebarnya 1 dan jarak antar pintu minimal 1 meter, maka stasiunnya itu misalnya di sini 37 ya. Ini 39, 41. Pintu 2 ini misalnya pintu 3, ini misalnya pintu 4. Ya seperti ini nanti ya posisi pintunya. Ini bendungnya. Pak kok nanggung gitu misalnya. Bisa nggak pintunya 2 meter? Bisa, cuma masangnya gimana? Berat ya. Semakin berat besar pintu, semakin berat ya. Gitu ya. Misalnya, oke segini dulu misalnya. Ini dampaknya apa? Backwater ke belakang gitu. Atau misalnya wire-nya mau diturunkan, jangan terlalu tinggi karena bendung ke belakangnya tinggi sekali, boleh. Misalnya di sini hanya 0,5 misalnya, ya. Nah, seperti ini. Ini nanti bentuk dari rencana pintu dan bendung kalian. Sudah cukup sampai situ dulu. Oke, sekarang coba kita atur harta parameternya, invert, poinnya kita buat 100 ya. Oke, kemudian kita save geometrinya. Oke, apa nih? Error determining interpolated cut line. Apa? Cut line itu adanya di inline structure-nya. Apa? Coba. Oke, sekarang kita coba running dulu. Atau sekarang kita buat yang tanpa pintu. Cuma bendungnya aja. Ya, kita coba bikin lagi nih satu lagi tanpa pintu. Nanti kita lihat perbandingan tiga-tiganya ya. Geo bendung. Oke. Ini misalnya inline kita hapus pintunya. Nah, oke. Nah, seperti ini saja. Oke, sebentar. Oke, sorry. Coba save. Masih error enggak dia?
Oke, dia masih supported cut line. Cut line-nya ada di mana? Kita lihat dulu. Ini bendung. Ini kan ini kita ya. Bendung kita. Berarti masalahnya itu kalau cut line itu ada di bendung. Kita coba di where-nya. Oh ini nih, jaraknya. Jarak ke hulunya misalnya 5 meter, lebarnya 2 meter. Ini kelihatan nih posisi bendung kita di sini. Tuh. Error kah? Udah enggak kan? Berarti error itu dari masalah cut line. Open kita yang fitur bendung juga sama. Inline structure-nya, di where-nya, jaraknya 5 meter ke hulu, lebarnya 3 meter. Oke, sekarang kita masuk ke data debit. Gitu ya. Kalau misalnya lihat dari sini, kalau kita lihat dari sini dengan lebar sekitar berapa nih? Dari 0,815 ke 47, 47 kurangi 15 berapa? 32 ya. Dan 32, kemudian kedalaman sekitar berapa nih? 1 ke 2,5, 3,5. Berarti luasnya sekitar, kalau dia bentuknya segitiga gini, lebar atasnya 32, ke bawahnya 2,5, ya, 3 meter. Maka luas penampangnya itu adalah 32 dikali 3/2 ya. 16 kali 3, 48 meter persegi sekitar. Dengan asumsi velocity-nya itu adalah 1, maka kita coba nanti di hidrografnya hidrograf segitiga aja, 0, 48, 0 lagi. Saya nggak mau analisa dulu, giginya detail dulu, kita coba trial dulu. Oke, sekarang masukin data debit. Nah, ini apa dulu nih yang kita olah nih? Bendung dulu aja ya. Open, ini geo bendung, ada geo. Geo itu adalah kondisi di mana tidak ada apa-apa ya, normal-normal aja. Kita coba atur hatapnya dulu. 100. Oke. Nah, kita coba running menggunakan eh, data asumsi yang tadi kita buat. Sebentar, di sini ada apa nih? Video ini, ada inline, nggak ada ya. Kita hapus saja. Condition, delete boundary condition. Oke. Misalnya ini kemiringannya adalah 0,0 berapa nih? Kita lihat dari kemiringan dia 1800 tuh min 2,7, dia di min 3,21. Min 3,21, min 3,21 dikurangi min 2,7
Nah, dia jaraknya dibagi 1800 apa nih? Maka dia 0,003. Kemiringannya 0,003. 0,003. Oke. Kemudian untuk debitnya, tadi kita pakai asumsinya peaknya 48, nya 0, 24, 0. Kemiringannya 0,0003. Ada interpolate missing value-nya. Nah, di atas sudah udah oke. Kita plotting data jadi seperti ini. Oke, kita lihat dulu eh, berapa hasilnya ya, model existing kita. Hmm. Ini fungsinya buat apa? Kalau buat ini model ini bendung ya. Ini tadi saya pasang per 20 meter ya, 30 detik. Ininya per menit. Session sama reflect origin ori. Kita misalnya catat before the end of the simulation. Ya kah? Oh ini satu aja. Lupa. Save. Errornya dia kita lihat. Oh, banyak yang error ya. Errornya 30 cm. Kalau error gini, kita lihat ya di sini. Kemudian errornya di mana nih? Dia pertama kali error di 75, iterasi ke 20. Oh, berarti kemungkinan dia nggak ada initial flow-nya. Nah, initial flow-nya kita taruh nih. Initial flow-nya misalnya 5 meter kubik per detik. Ya, save, running ulang. Si errornya dia, oh ternyata enggak ya. Setelah kita kasih initial flow dia nggak error. Kita lihat hasil flow-nya. Tuh. Ini awalnya seperti ini ya. Sebelum ada debit. Kemudian kita play. Maksimumnya gimana? Oh full, hampir full maksimumnya. Gimana kalau misalnya inisialnya kita kecilin? Satu. Gitu ya misalnya. Objek lagi errornya nih. Inisialnya segitu. Oke, dia aman. Low. Nah, lebih rendah nih awalnya. Kita play. Dia naik sampai peak. Dia turun lagi. Ya. Oke. Sekarang kita ganti. Misalnya kalau ini kita save dulu ya. Kalau punya ori. Ini kita close. Ini kita save dulu deh. Save. Udah. Sekarang gimana kalau kita ganti menjadi kalau ada where. Geonya ganti. Geo bendung. Nah, save as-nya ganti. Where atau bendung. Kita lihat apa yang terjadi. Error nggak dia? Nggak error. Tapi yang pasti muka airnya lebih tinggi. Ya. Nah, dia mulai tinggi nih. Ada bendung tuh. Nah, gimana kalau kita bandingkan? Oh, dia banjir ya. Dia banjir tuh ke atas. Nah, kita kalau merencanakan bendung nggak boleh sampai banjir tuh. Ya. Nah, karena ini buat latihan nggak apa-apa. Ini buat studi kasus. Kita cek.
eh, plan. Kita lihat yang orinya. Nah, jadi kita ngebandingin ya mana fire existing sama yang udah rencana. Dari awal dia udah beda ya. Bendung itu ketinggian gitu ya. Kemudian kita lihat, nah dia naik terus ya. Ini penting dimodelkan kalau kalian merencanakan bendung di sebuah sungai. Oke ya. Nah sekarang gimana kalau kita lihat yang terakhir ya. Yang terakhir, karena yang terakhir itu ada item pintu, kita save as dulu nih. Kita save. Kita save datanya yang tadi follow 2. Oke, sekarang kita ganti geo pintu dan bendung. Ya, untuk di pintu dan bendung dia akan muncul IS. IS itu adalah pengaturan untuk eh, buka tutupnya pintu gitu. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, kapan sih kita mau ngatur buka tutupnya si pintu ya? Di sini ada elevation control gates, ada time time step gate opening ya. Kita bisa ngatur ke kapan kita buka menggunakan waktu atau elevasi control. Di sini saya mau coba gunakan elevasi control ya. Nah, untuk elevasi control, nah pertama based on apa nih referensinya? Kita buka dulu nih model. Yang model yang tadi ya. Nah, dia itu awalnya enggak, tapi kita atur di mau pakai apa? Upstream, downstream, atau perbedaan ketinggian. Kalau pada kondisi bendung, baiknya kita ngatur di perbedaan upstream. Upstream water surface elevation, kapan pintu akan terbuka? Kalau misalnya dia elevasinya sudah sampai, dia kan tadi maksimumnya berapa? Di sini itu maksimumnya sampai 1, gitu ya. Nah, kita coba atur dia supaya dia tertutup, terbuka di elevasi ini berapa nih? 0, di 1,1, misalnya di 0,8 dia terbuka, misal 0,8 terbuka, ditutupnya kapan? Saat dia mencapai elevasinya misalnya 0,5, misal kecepatannya 1 meter per menit, cepat sekali ya, 0,6 juga sama. Maksimum gate openingnya jadi kita berapa? 1 meter ya, 1,5. Minimum gate openingnya 0,25 misalnya. Ini apa sih maksimum gate opening itu artinya apa? Dia terbuka maksimumnya berapa pintu tuh? Ya, kalau minimum gate openingnya 1 aja deh, nggak apa-apa. Kapan dia, kenapa, sorry, nol? Kenapa disebutnya nol? Karena gini, biasanya untuk mengatur pintu tertutup terbuka itu pada sebuah bendung itu biasanya tetap disisakan sedikit untuk air mengalir melalui pintu gitu. Cuma di sini kita studi kasusnya kita anggap aja nol. Nah ini oke, kita coba ya. Sudah mau jalan gak nih dia? Where and gate. Oke. Initial open height not set. Initialnya belum gitu ya? Initial nol. Nah, asumsinya dia awalnya tertutup. Nah,
Biasanya dia banyak error ya kalau misalnya pintu itu. Tapi ini enggak loh. Lumayan oke kalau itu modelnya. Lihat. Nah, kita lihat ya posisi pintu awalnya tutup ya. Pintu tertutup nih. Yang ini mana pintu ini pintu ya. Nah, kita kita play pelan-pelan. Nah, dia terbuka tuh. Ya kan? Ada tersendatnya dia tuh. Nah, kita bandingkan ya. Kita bandingkan kalau dia ori. Nah, gini. Lebih seru bandinginnya. Awalnya seperti ini ya. Nah, nah lihat ya, ada jeda di sini gitu. Nah, bahkan kalau kita lihat maksimumnya, maksimum itu kalau dia nggak pakai benang tuh di sini, di ori, di sini. Kalau dia pakai wear aja di sini. Kalau pakai wear and get di sini. Sorry. Ori itu di sini. Kalau dia wear aja dia paling atas. Kalau wear and get itu di sini. Artinya apa? Si get kita itu nolong, gitu ya. Nolong supaya tidak terlalu banjir, gitu. Oke, paham ya perbedaannya kenapa kita harus pakai ngebantu dengan pintu atau enggak itu supaya dia tidak terlalu banjir. Ini harusnya nggak boleh ya posisi seperti ini dia berarti banjir daerah sininya gitu nggak boleh. Kalau merencanakan tuh bisa mungkin dia ada di bawah gitu. Coba kita edit misalnya get where-nya gitu ya. Kita open geometrinya kita geo dia ngasih ori kita ganti coba pintu dan bendung hanya dari sini aja. Open misalnya where yes. Di where itu geometrinya itu segini satu, ininya bendung. Kita cek ya inline structure-nya, misalnya ketinggian nih kita where-nya. Where kita itu elevasinya sampai setengah, misalnya nol, kita buatnya nol. Nol. Oke, ya, nggak apa-apa, kita turunkan aja ya. Ya, nggak apa-apa. Kita save, kita running ulang. Kemudian tadi kita udah punya where, kita sekarang buka where and get ya. Ketika itu maka dia berubah menjadi unsteady data 2. Kita atur inline structure-nya yang awalnya dia di wire gitu berapa? 0,5 kita ganti jadi 0. Oke, kita turunkan. Nah, pintunya ngepas tuh nanti kalau dibuka. Save. Kita calculate. Di error apa enggak? Masih oke. Oke, kita lihat ya. Kita lihat misalnya, nah, lens kita bandingkan dengan ori. Nah, ini kan nggak terlalu jauh bedanya. Maksimumnya ya itu setinggi tadi ya, karena wear kita turunin gitu. Tuh. Nah, ini dia ketahan, dia nggak setinggi yang wear saja gitu. Nah, oke. Sekarang saya mau ngasih tugas. Ini saya kirim di sini aja ya, si filenya. Filenya saya kirim di sini. Oke.
Ini saya data cross sectionnya sudah saya kirimkan. Kemudian data cross sectionnya sudah saya kirimkan. Oke, ini sudah oke, sudah. Tolong kalian buat seperti tadi ya. Eh, bebas, kalau bisa jangan sampai ada yang sama ya. Gitu. Pengaruh-pengaruh dari bendung dan pintu. Pintunya kalau bisa di atas 3 ya. Itu aja. Yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.